Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pastinya sudah banyak sobat-sobat Balap Mania yang tidak sabar ingin menyaksikan Veda Ega Pratama kembali beraksi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sabar sob, karena informasinya Veda Ega Pratama sekarang sudah berada di Spanyol untuk melakukan persiapan menghadapi ronde kelima Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan di sirkuit Spielberg, Austria pada tanggal 17 sampai dengan 18 Agustus nanti, atau lebih kurang satu minggu lagi ya. Lebih kurang satu minggu lagi ronde kelima Red Bull MotoGP Rookie Cup akan kembali diselenggarakan. Veda yang saat ini sudah berada di Spanyol, tanpa menyia-nyiakan waktu lagi langsung melakukan persiapan untuk menghadapi ronde kelima Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan di sirkuit Spielberg, Austria. Veda tidak sendiri ya sob, dalam melakukan persiapan ini Veda ditemani oleh Fadila Arbi Aditama. Karena sebelumnya pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang Junior GP yang diikuti oleh Veda Ega Pratama dan juga Fadila Arbi Aditama rehat sejenak karena libur musim panas. Dan kini kembali ajang balapan Eropa digelar kembali setelah rehat libur musim panas, dan terpantau Veda dan Arbi melakukan latihan dengan mini GP untuk mempersiapkan mereka menghadapi ronde selanjutnya pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang Junior GP. Kenapa ya mereka melakukan persiapan dengan mini GP? Kenapa tidak menggunakan motor sport yang lebih besar 600cc? Tentu saja ini bertujuan untuk menghindari resiko insiden atau kecelakaan fatal di saat mereka melakukan latihan di dalam persiapan mereka untuk menghadapi balapan selanjutnya. Seperti contohnya pada saat Arbi mengalami cedera ketika melakukan latihan flat track, dan pada saat itu akhirnya Arbi harus melewatkan ronde pertama di ajang Junior GP karena pada saat itu Arbi masih di dalam masa penyembuhan. Jadi tentu saja latihan dengan menggunakan mini GP ialah pilihan yang tepat bagi Veda dan juga Arbi. Karena selain untuk menghindari resiko, tentu saja latihan dengan mini GP bisa mempertahankan impresi mereka terutama di dalam hal riding style. Dan juga mini GP yang mereka gunakan ini bukanlah mini GP 50cc yang kecil itu ya sob, tetapi ini mini GP yang ukuran sedang, menggunakan mesin 4 tak, lebih kurang bisa 110cc sampai dengan 160cc, ada juga yang 190cc. Nah kalau untuk Veda dan Arbi kemungkinan menggunakan motor mini GP yang berkapasitas 160cc. Dan mini GP yang mereka gunakan pada saat latihan ini hampir serupa dengan mini GP yang digunakan pada program Road to MotoGP di program baru dari Dorna, yaitu FIM Mini GP yang ditujukan untuk pembalap-pembalap yang lebih belia lagi dalam program baru Road to MotoGP. Pada ronde kelima ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan di sirkuit Spielberg, Austria, pastinya Veda menargetkan untuk meraih podium. Setelah sebelumnya di ronde ketiga dan juga ronde keempat, ronde ketiganya itu dilaksanakan di sirkuit Mugello dan ronde keempatnya itu dilaksanakan di sirkuit Assen. Veda ini sudah dekat sekali untuk bisa meraih podium. Tetapi sayangnya, pada akhir balapan selalu saja Veda terganjal oleh pembalap-pembalap lainnya, khususnya pembalap Eropa yang mereka ini tampil lebih agresif. Jadi Veda ini masih kalah agresif dengan pembalap-pembalap Eropa, terutama pembalap-pembalap di barisan depan. Bahkan, jika membicarakan mengenai agresivitas pembalap Eropa, pada saat ronde ketiga ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang diselenggarakan di sirkuit Mugello, Italia. Di situ terjadi insiden yang cukup mengerikan yang melibatkan Massimo Puelles, pembalap dari Eropa, dan juga Ruche Modly, pembalap dari Afrika Selatan. Di mana pada saat itu balapan hanya menyisakan beberapa meter saja lagi sampai ke garis finish. Tetapi di saat itu Massimo Puelles dinyatakan melakukan manuver yang berbahaya terhadap Ruche Modly, yang hampir saja pada saat itu apabila Ruche Modly terjatuh masih di dalam lintasan, bisa saja saat itu mengakibatkan insiden karambol yang melibatkan pembalap-pembalap lainnya yang sedang memperebutkan posisi podium. Nah pada akhirnya di ronde keempat di Assen, Belanda, Massimo Puelles ini di-ban oleh Red Bull MotoGP Rookie Cup. Maksudnya di-ban pada saat ronde keempat tersebut Massimo Puelles tidak diizinkan balapan. Jadi Massimo Puelles ini sempat di-ban oleh Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi bukan full musim ya, bukan pada akhir sisa musim sepenuhnya, melainkan pada saat Assen Belanda saja. Di Assen di ronde keempat kemarin, Massimo Puelles ini di-ban karena pada saat ronde ketiga Massimo Puelles dinyatakan melakukan manuver yang terlalu berbahaya. Padahal Massimo Puelles ini merupakan pembalap senior di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena di musim 2024 merupakan musim ketiga Massimo Puelles berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan lagi,
Máximo Quiles ini menjadi pembalap binaan dari perusahaannya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ini mendirikan perusahaan vertikal untuk mengelola aset-asetnya, dan salah satunya adalah untuk membina pembalap-pembalap dari Spanyol. Dan kini Máximo Quiles adalah salah satu pembalap binaan dari Marc Marquez. Nah, kemarin pada saat seri Mugello Italia, kenapa ya sampai Máximo Quiles melakukan manuver yang terlalu berbahaya, padahal dengan pengalamannya seharusnya ia tidak melakukan hal yang seperti itu. Tetapi tentu saja ini adalah pelajaran, karena mereka semua di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup usianya masih sangat muda. Tentu saja semangat mereka ini terlalu berkobar-kobar untuk bisa meraih podium tertinggi. Oke sob, jika tadi admin mengatakan Veda masih kalah agresif dengan pembalap-pembalap Eropa, karena pada ronde sebelumnya di ronde ketiga dan ronde keempat Veda yang nyaris saja meraih podium tetapi kalah agresif dengan pembalap-pembalap Eropa, mungkin saja di ronde kelima kali ini Veda tidak akan lagi kalah agresif, karena pada saat jeda musim panas kemarin Veda ini diikutsertakan pada ajang National Sport dan juga Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600. Dan pada dua ajang tersebut Veda meraih hasil yang cukup baik, yaitu Veda berhasil meraih podium di ajang National Sport 600cc dan juga Asia Road Racing Championship kategori Super Sport 600cc. Kalau kita melihat dari Asia Road Racing Championship, kalau di National Sport mungkin itu pembalapnya dari Astra Honda semua ya, dan satu pembalap saja dari tim lain. Tetapi kalau di Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc, ini pembalapnya itu rata-rata pembalap yang sudah berpengalaman. Contoh saja pembalap di barisan depan yaitu Azroy Hakim Anwar, pembalap dari Malaysia, dan juga Helmi Azman. Mereka ini pernah menjadi wildcard di ajang balapan Moto2 di sirkuit Sepang, Malaysia. Tetapi pada saat Asia Road Racing Championship di Mandalika kemarin di kategori Super Sport 600cc, kita melihat Veda sudah bisa tampil agresif. Bahkan komentator di Asia Road Racing Championship saja sampai kaget ya bagaimana penampilan Veda di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc ini sudah sangat meningkat. Pada saat sesi kualifikasi kita melihat Veda melakukan time attack yang luar biasa. Pada saat itu saingannya itu Azroy, tetapi Veda secara mengejutkan bisa meraih pole position di Mandalika dengan melakukan aksi time attack yang sangat fantastis, yang saat itu sampai diulang oleh akun dari Asia Road Racing Championship ya, karena Veda melakukan late braking yang super agresif. Dan pada saat balapannya kita juga melihat beberapa kali Veda ini melakukan aksi overtake dari sudut yang sempit. Ini sama seperti halnya pada saat Veda ini di overtake oleh pembalap-pembalap Eropa di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sepertinya Veda mengaplikasikan pengalamannya di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada saat ia diikutsertakan pada ajang Asia Road Racing Championship kategori Super Sport 600cc. Nah, jadi admin optimis di ronde kelima nanti di Spielberg, Austria pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda bisa tampil baik menghadapi agresivitas pembalap-pembalap Eropa. Semoga saja ya Veda cepat bisa menyesuaikan kembali dengan motor KTM RC250R ini, karena di Super Sport 600cc tentu saja impresi berkendaranya berbeda dengan motor prototipe dari KTM yang akan digunakan Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pada beberapa video admin sebelumnya, admin pernah membahas juga mengenai Veda yang pada saat awal musim ia terjun di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde ke-1-nya, di mana saat itu tersebar kabar kalau Veda ini mengalami masalah atau chatter di bagian depan KTM RC250R yang menjadi tunggangan Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Hal serupa juga terjadi pada saat Veda mengikuti ajang National Sport 600cc dan juga di Asia Road Racing Championship kategori Super Sport 600cc, di mana pada ajang National Sport dan Asia Road Racing tersebut Veda mengalami kendala yaitu kekurangan traksi di bagian ban depan Honda CBR 600RR yang menjadi tunggangan Veda di National Sport dan juga Asia Road Racing Championship. Tetapi pada kemarin ya di ronde Mandalika di Asia Road Racing Mandalika dan juga National Sport 600cc di Pertamina Mandalika Racing Series, kita melihat tampaknya Veda sudah mengatasi masalah kekurangan traksi di bagian depan Honda CBR 600RR-nya. Sehingga tentunya dengan hal tersebut, dengan Veda yang sudah bisa mengatasi masalah traksi di bagian ban depan Honda CBR 600RR-nya, juga bisa berdampak positif pada Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sehingga Veda tidak lagi bermasalah dengan masalah chatter di bagian depan KTM RC250R. Nah, jika menyinggung mengenai ajang balapan National Sport yang diselenggarakan oleh Pertamina Mandalika Racing Series, ada hal menarik yang menjadi sorotan admin.
di mana pada ajang balapan nasional sport ini kini sudah diselenggarakan kelas baru yang menjadi kelas pembinaan ya untuk pembalap-pembalap belia Indonesia, yaitu kelas junior sport 150cc under 15. Tentu saja kelas ini menjadi kelas yang sangat penting untuk wadah pembalap-pembalap belia apabila nantinya mereka ini memiliki potensi untuk diorbitkan pada ajang balapan internasional. Contohnya saja pada ajang balapan program rute MotoGP Asia Talent Cup. Sehingga nantinya apabila mereka bisa diorbitkan ke ajang balapan tersebut, mereka sudah tidak kaget lagi dan bisa fokus untuk meraih prestasi. Tetapi pada saat ini memang untuk kategori seperti Asia Talent Cup, baru pembalap dari Honda saja ya, Honda Indonesia, yang bisa melangkah sampai ke ajang tersebut. Sementara kita lihat kemarin di ajang National Sport 150cc ini tidak hanya pembalap Honda, tetapi melainkan ada juga pembalap Yamaha dan juga bahkan ada pembalap Suzuki nih. Suzuki yang sudah lama tidak terdengar kabarnya, tetapi kemarin pada ajang Junior Sport sudah nampak muncul pada ajang balapan Junior Sport 150cc. Karena untuk ajang Junior Sport ini menggunakan motor sport 150cc yang spesifikasinya ini lebih kepada spesifikasi standar bawaan pabrik. Karena memang tujuannya untuk melihat skill dari pembalap-pembalap belia Indonesia. Jadi semoga saja nanti ya, suatu saat apabila memang pembalap belia ini, apabila mereka menggunakan Yamaha ataupun Suzuki, bisa ada pihak yang mengorbitkan mereka untuk mengikuti ajang program Road to MotoGP. Jadi mereka ini tidak harus fokus kepada satu pabrikan. Seperti sekarang, Ramadipa itu sebelumnya pernah balapan di Yamaha, tetapi pada akhirnya karena tidak ada jenjang ke program Road to MotoGP, akhirnya Ramadipa ini nyebrang ke pabrikan sayap tunggal. Dan kini Ramadipa sudah bertarung di ajang balapan Asia Talent Cup, membela Astra Honda Racing Team. Dan lagi, apabila nantinya ada pembalap belia Indonesia yang berpotensi untuk diorbitkan pada ajang balapan internasional, mereka ini tidak lagi terfokus hanya pada satu pabrikan saja, tetapi bisa lebih fleksibel. Contohnya saja pada Zulfahmi Khairuddin Racing Team yang berkolaborasi dengan SIC Racing Team, yaitu Sepang International Circuit, di mana kali ini di ajang balapan program Road to MotoGP, mereka itu membina Hakim Danis yang sebelumnya terjun di ajang Asia Talent Cup yang menggunakan motor Honda. Tetapi ketika mengikuti Junior GP, dia diarahkan menggunakan motor KTM ke tim yang lebih kompetitif. Dan terlihat memang Hakim Danis pada Junior GP sudah bisa bersaing di papan atas. Akan tetapi untuk menjalankan program seperti ini tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Karena jangan sampai memiliki program ataupun proyek yang cukup besar seperti ini, tetapi pada saatnya hanya menjadi agenda belaka ataupun putus di tengah jalan, yang pada akhirnya akan menyia-nyiakan bakat dari pembalap-pembalap muda Indonesia. Jika membicarakan mengenai program pembinaan pembalap muda, Thailand juga tidak kalah hebat sob, di mana mereka juga memiliki program, yaitu program namanya Thailand Talent Cup, dan banyak mengundang minat dari pembalap-pembalap di seantero Asia untuk ikut terjun di ajang Thailand Talent Cup. Padahal ini sebenarnya programnya ini untuk pembinaan pembalap Thailand ya, karena jelas namanya itu Thailand Talent Cup. Tetapi dengan diselenggarakannya Thailand Talent Cup yang menggunakan motor prototipe Honda NSF 250R, ini motor yang hampir sama, lebih kurang sama lah ya yang digunakan di Asia Talent Cup. Jadi motornya itu menggunakan motor prototipe Honda NSF 250R, kemudian diselenggarakan di sirkuit besar di Buriram, Thailand. Banyak sekali pembalap-pembalap dari seantero Asia ini akhirnya berminat juga untuk ikut serta merasakan persaingan di Thailand Talent Cup sebelum mereka ini diarahkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bahkan Tayo Pursato yang saat ini sudah berada di tim Moto3 Honda Team Asia juga sebelumnya sempat merasakan bagaimana persaingan di Thailand Talent Cup. Jadi bisa admin katakan untuk negara Asia Tenggara yang memiliki persaingan di dalam program pembinaan pembalap muda, ada 3 negara ya sob, yaitu yang pertama Thailand, kemudian yang keduanya Malaysia, dan yang ketiganya adalah Indonesia. Kenapa admin sebutkan nama Thailand terlebih dahulu, nama negara Thailand ya terlebih dahulu? Karena untuk saat ini yang kita lihat adalah nama Somkiat Chantra yang saat ini berlaga di ajang Moto2, tetapi isunya nanti di musim 2025 Somkiat Chantra ini diminati oleh Honda LCR untuk menggantikan Takaki Nakagami. Jadi jika saja nanti di 2025 Somkiat Chantra ini balapan di kategori utama MotoGP, pastinya Somkiat Chantra akan menjadi kebanggaan dari Asia Tenggara. Setelah sebelumnya itu ada nama Hafiz Syahrin, dan nantinya apabila memang Somkiat Chantra dipilih oleh Honda LCR untuk balapan di kategori utama MotoGP, pastinya Somkiat Chantra akan menjadi pembalap kedua yang menjebol balapan utama MotoGP setelah Hafiz Syahrin.
Sedangkan untuk Indonesia tampaknya masih jauh lagi ya sob, karena sekarang harapannya ini masih banyak diletakkan di pundak Veda Ega Pratama yang sekarang berlaga di ajang program MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi perjalanannya ini masih panjang. Bahkan untuk Mario Aji di musim ini tampaknya masih melakukan penyesuaian di ajang balapan Moto2, tetapi tidak bisa kita pungkiri Mario Aji sudah mulai melakukan improvement di ajang balapan Moto2. Semoga saja masih dipertahankan oleh Honda Tim Asia untuk balapan di musim 2025 dan musim-musim selanjutnya, dan Mario Aji juga bisa menunjukkan prestasi yang lebih baik lagi sehingga nantinya Mario Aji bisa kita harapkan untuk balapan di kelas utama MotoGP. Amin, kita aminkan saja terlebih dahulu ya sob, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk pembalap-balap Indonesia yang sedang berjuang di ajang balapan internasional dan juga di ajang balapan tingkat dunia. Oke sob, kembali lagi mengenai Veda yang pada saat ini sudah berada di Spanyol dan sedang melakukan persiapan untuk menghadapi ronde kelima Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Spielberg, Austria. Semoga saja di dalam persiapannya Veda tidak mengalami kendala apapun dan dilancarkan segala sesuatunya sehingga bisa menghadapi ronde kelima nanti dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Oke sob, itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.